Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Pernahkah Anda berpikir bahwa setiap kurang lebih kurun waktu 100 tahun akan ada seorang yang terlahir ke dunia? Dalam tanda kutip, akan ada orang yang membawa pembaharuan atau revolusioner. Entah itu di bidang sosial, budaya, politik, keagamaan, sains, teknologi, dan lain sebagainya. Dan biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang terpilih. Dalam hal ini yang dimaksud terpilih adalah orang-orang yang mempunyai pemikiran yang melampaui zamannya atau out of the box pada zaman itu. Katakanlah orang ini adalah orang yang berjasa luar biasa dalam ilmu pengetahuan, bidang politik, sosial, dan budaya. Nah, biasanya orang-orang ini akan keluar atau akan muncul ke permukaan di kurun-kurun waktu tertentu. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita putar dulu intronya. Jika Anda pernah membaca buku The 100, A Ranking of the Most Influential Person in History yang dikarang oleh seorang penulis yang bernama Michael Hart, beliau menulis buku ini bukan tanpa alasan, di mana buku ini adalah rentetan atau ranking-ranking dari beberapa orang sepanjang sejarah yang paling berpengaruh. Di mana dalam buku ini jika Anda baca, menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan pertama. Jadi Nabi Muhammad adalah orang yang sangat berpengaruh dan sangat berjasa sepanjang sejarah. Tidak berlebihan apabila Michael Hart menempatkan beliau, karena memang Nabi Muhammad itu adalah sebagai seorang pemimpin, beliau juga pembaharuan umat Islam, kemudian beliau banyak berjasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah peradaban Islam. Dan di bawahnya lagi ada ranking-ranking seperti Isaac Newton, kemudian Jesus, dan lain sebagainya. Sebenarnya buku ini sudah lama, tetapi apa kaitan buku ini dengan tema yang akan kita bawakan pada episode kali ini? Benarkah manusia atau orang-orang tertentu akan lahir di kurun-kurun waktu tertentu? Dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa di setiap kurang lebih waktu 100 tahun akan ada orang yang mempunyai pemikiran melampaui zamannya, atau orang yang membawa pembaharuan, atau dalam istilah yang keren adalah out of the box, yang mana pemikiran-pemikirannya biasanya akan berpengaruh terhadap keberlangsungan peradaban umat manusia di bidangnya masing-masing. Entah itu di bidang sosial, politik, keagamaan, saintifik, ataupun ekonomi. Dan sesuai dengan bidang yang orang tersebut kuasai. Nah, kira-kira apakah benar anggapan semacam ini? Benarkah setiap kurun waktu tertentu atau dalam kurun waktu 100 tahun akan ada sang revolusioner di dunia ini, dan kenapa ini bisa terjadi? Nah, mari kita telusuri dari segi sejarah. Kita sebut saja bahwa ilmuwan-ilmuwan yang ada sekarang ini sebenarnya terinspirasi dari ilmuwan-ilmuwan terdahulu jika kita mengacu kepada sejarah, seperti Aristoteles, kemudian Socrates, Plato, dan lain sebagainya. Di mana ilmuwan-ilmuwan di masa sekarang itu sebenarnya mengadopsi pemikiran-pemikiran dari ilmuwan-ilmuwan yang terdahulu. Katakanlah seperti contoh yang sudah saya sebutkan tadi, contoh yang lain adalah bagaimana dulu ketika bangsa Eropa mengalami abad ke-8, karena pada waktu itu pemikiran-pemikiran orang Eropa yang tidak sejalan dengan pemikiran gereja, mereka biasanya akan tidak diperbolehkan, bahkan nyawa taruhannya bisa dihukum mati, seperti Galileo Galilei, kemudian Nikolaus Kopernikus yang mengatakan bahwa sebenarnya matahari bukan pusat tata surya, tetapi bumi yang menjadi pusat tata surya. Tetapi di periode berikutnya Galileo Galilei menyempurnakan teori tersebut, dan hampir saja beliau dihukum mati karena mengatakan demikian, dan dalam hal ini tidak sejajar dengan pemikiran gereja pada waktu itu. Sebenarnya kalau kita berkaca kepada hal ini, mereka sebenarnya
mengadopsi pemikiran-pemikiran yang digagas oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim pada abad sebelumnya, di mana abad kejayaan Muslim jauh sebelum abad kebangkitan Eropa atau Renaissance. Kalau dalam dunia sejarah kita mengenalnya dengan bahasa atau sebutan seperti itu. Nah, rentetan-rentetan peristiwa seperti ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan kurun waktu atau satu generasi 100 tahun maka akan nyambung. Berarti memang akan ada orang-orang terpilih yang lahir ke dunia ini dengan pemikiran-pemikirannya yang melampaui batas zamannya. Seperti contoh kita ambil di dunia ilmu pengetahuan. Yang paling terkenal adalah peletak ilmu gravitasi, Sir Isaac Newton, di mana beliau pernah berpikir mengapa pohon apel itu apelnya selalu jatuh ke bawah, tidak ke samping, tidak ke atas, atau tidak ke arah yang lain. Mengapa bisa hanya jatuh ke bawah? Lalu setelah itu lantas beliau menemukan sebuah teori yang sampai sekarang masih kita pakai, yaitu teori gravitasi. Di mana pada zaman Isaac Newton itu hidup, tidak ada orang yang mempunyai pemikiran seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke generasi seterusnya, ada orang yang paling berpengaruh di abad ke-20. Beliau peletak teori relativitas atau teori relativitas umum atau teori relativitas khusus. Beliau bernama Albert Einstein, di mana sampai saat ini masih belum ada ilmuwan yang menyamai pemikiran beliau dalam bidang fisika. Hanya beberapa ilmuwan saja yang sudah meninggal beberapa tahun lalu, seperti ilmuwan-ilmuwan yang sudah mengangkat film-film bertemakan tentang fisika. Katakanlah dalam hal ini seperti ilmuwan berasal dari Amerika. Ilmuwan tersebut menulis buku The Theory of Everything. Ya, beliau bernama siapa namanya? Saya lupa. Nanti Sobat Hero bisa tulis di kolom komentar siapa ilmuwan-ilmuwan yang sejajar dengan pemikiran Albert Einstein itu. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Kalau dalam segi ilmu pengetahuan adalah itu ilmuannya. Kemudian dari segi misalkan sosial budaya atau bidang musik, kita mengenal Elvis Presley, kemudian Michael Jackson, di mana kedua beliau ini sangat berpengaruh pemikirannya di bidang musik. Katakanlah seperti Michael Jackson, the king of pop, atau Elvis Presley, the king of rock. Bahkan di Indonesia kita mempunyai the king of dangdut seperti Raja Dangdut Rhoma Irama. Beliau adalah seorang revolusioner dalam bidang musik dangdut, di mana pada waktu itu sebelum ada Rhoma Irama, musik dangdut dianggap sebagai musik yang kampungan, musik yang konservatif, maksud saya musik yang jauh dari peradaban. Dan setelah Rhoma Irama lahir, kemudian Rhoma Irama berkiprah di bidang musik, barulah musik dangdut ini yang awalnya adalah musik Melayu, beliau ubah aransemennya, kemudian gerakannya, equipmentnya, lalu kemudian nadanya, liriknya, dan jadilah musik dangdut yang bernuansa rock. Ada yang mengatakan bahwa beliau terinspirasi dari grup band Deep Purple, kemudian seperti Led Zeppelin dan lain sebagainya. Nah, ini adalah orang-orang yang terpilih dalam kurun waktu tertentu, di mana sampai saat ini masih belum ada musik dangdut yang bisa menyaingi karismatik atau pemikiran yang disumbangkan oleh seorang Rhoma Irama. Sangat jenius. Lalu kemudian dalam bidang misalkan bidang dakwah, kita mengenal almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Betapa beliau sangat pandai dalam beretorika, betapa beliau sangat pandai dalam menyampaikan gagasan, beliau sangat lugas, sangat cerdas, sangat inspiratif, dan generasi-generasi setelah beliau belum mampu untuk menyamai kemampuan beliau dalam menyampaikan pidato atau retorika. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang terpilih. Dan banyak sekali bidang-bidang yang lain yang tidak bisa disebutkan, karena kalau kita bahas akan sangat panjang pembahasannya. Nah, kira-kira mengapa ini terjadi? Karena pada dasarnya kalau kita telusuri sejarah, sebenarnya orang-orang yang terinspirasi itu adalah mengambil dari orang-orang yang menginspirasi mereka di zaman sebelumnya.
atau mereka bisa saja improvisasi diri dan bisa saja mereka mempunyai pemikiran out of the box di zamannya. Bisa saja seperti itu. Atau memang benar-benar orang ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang pilihan Allah. Mengapa bisa demikian? Karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa pada kurun waktu 100 tahun Allah akan mengutus mujaddid. Allah akan mengutus seorang mujaddid yang akan membuat perubahan. Dalam hal ini adalah agama Islam untuk keberlangsungan, untuk peradaban umat Islam dan kemajuan peradaban Islam. Apa itu mujaddid? Mujaddid itu adalah bahasa Arab yang apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih adalah orang yang membawa pembaharuan. Jadi setiap 100 tahun memang Tuhan akan mengutus orang-orang yang terpilih. Dalam hal ini orang-orang yang mempunyai pemikiran dan gagasan yang luas sehingga membuat dunia ini bisa terpengaruh olehnya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, hadis ini mengatakan demikian. Apakah hadis ini bisa dijadikan patokan atau tidak? Tinggal Anda sendiri yang menilai bagaimana kondisi sosial saat ini yang semacam itu. Kalau kita kaitkan lagi dengan keadaan yang seperti sekarang, seperti virus corona yang tidak ada endingnya sepertinya, bahkan bertambah lagi sekarang menjadi varian Omikron. Kemarin kita mengenal varian Delta, sekarang Omikron. Apakah benar virus itu atau pandemi itu akan ada lagi 100 tahun kelak? Ya, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita mengacu kepada sejarah, memang ada beberapa virus atau pandemi yang sebelum corona ini yang memang sudah ganas di periode-periode yang lalu, seperti flu burung, seperti virus-virus yang ada di Eropa, ada MERS dan lain sebagainya yang pada dasarnya kurun waktunya memang berjarak sangat mendekati 100 tahun atau bisa lebih. Apakah ini secara kebetulan atau tidak? Ya kita tidak pernah tahu. Apakah ini bahkan masuk teori konspirasi? Gimana ya? Nanti Sobat Hero bisa jawab sendiri, bisa simpulkan sendiri. Tetapi yang jelas, kalau kita mengacu kepada sejarah, memang banyak sekali generasi-generasi yang jauh sebelum lahirnya peradaban ini memang sudah membangun peradaban dari pemikirannya. Kita melihat bahwa seperti contoh seorang pelukis ya, seorang pelukis yang melukis lukisan Mona Lisa itu. Bagaimana sampai sekarang lukisan Mona Lisa itu tidak ada tandingannya, bahkan belum ada yang menandingi seorang Leonardo da Vinci. Bahkan beliau selain melukis lukisan Mona Lisa, beliau juga membuat sketsa-sketsa kendaraan-kendaraan futuristik seperti helikopter, kemudian kendaraan-kendaraan futuristik lainnya, mobil tanpa awak, mobil tanpa roda, dan ini masih berupa imajinasi di waktu itu. Tetapi di waktu sekarang, ratusan tahun kemudian, ratusan generasi kemudian, maksud saya ratusan tahun kemudian, malah ini bisa tercipta. Malah ini bisa tercipta. Entah ini secara kebetulan atau tidak, tetapi yang jelas ini bisa terjadi karena barangkali pemikiran logisnya adalah generasi sekarang itu sebenarnya terinspirasi dari beliau. Jadi yang generasi sekarang akan menginspirasi generasi berikutnya, dan berikutnya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, bisakah generasi sekarang yang notabene banyak sekali memanfaatkan gadget, bisakah memanfaatkan ini atau bisakah menginspirasi generasi berikutnya? Kalau zaman dulu saja belum ada gadget sudah seperti ini. Tetapi sekarang ini banyak orang-orang yang berpikiran atau hanya istilahnya hanya berspekulasi hanya melalui media Google saja. Tetapi yang jelas era orang seperti itu akan ada di kemudian hari. Entah ini kebetulan atau tidak, tetapi yang jelas memang orang-orang yang seperti itu akan ada masanya dan akan ada siapa orangnya. Kita tinggal tunggu saja. Maka jadilah seorang yang menginspirasi agar orang-orang bisa terinspirasi.
Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Apabila Sobat Hero punya tanggapan atau komentar tentang pembahasan di episode kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Mari koreksi bersama, mari maju bersama, dan mari berperadaban bersama. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.